Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan berupa karunia-Nya yang luar biasa dan juga memberikan kita waktu untuk bertemu kembali. Baik anak-anakku semua, insya Allah untuk pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita secara daring atau secara PJJ, pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi Ustadz harap anak-anak tetap semangat ya. Oke, insya Allah untuk hari ini kita akan mempelajari tema 1 ya di kelas 3, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Akan tetapi seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan juga memberikan ilmunya kepada kita, sehingga ilmu tersebut bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan baik untuk diri kita pribadi ataupun berguna untuk orang lain. Oke, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semua, silakan buku LKS Maestronya dibuka. Nah, di halaman 5. Nah, di halaman 5 ini ya, kita masuk ke subtema 1. Nah, di subtema 1 ini terdiri dari 6 pembelajaran. Nah, ini ya, ada 6 pembelajaran. Nah, nanti kita rencanakan untuk 1 hari ya, 1 kali pertemuan kita akan belajar 2 pembelajaran. Pembelajaran 1 dan 2, lalu besoknya pembelajaran 3 dan 4, lalu seterusnya. Nah, baik, silahkan dibuka dulu maestronya, tematik halaman 5. Oke, kalau sudah silahkan diperhatikan. Di sini Ustadz baca dulu ya. Coba dilihat dulu di video ini anak-anakku semua ya. Di sini di gambar ini ada beberapa anak yang sedang melakukan aktivitas. Yang paling atas coba diperhatikan. Nah, di sini ada seorang anak yang berkata, di sini ya, saat berjalan, kaki dan tangan kita bergerak. Bergerak termasuk salah satu ciri makhluk hidup. Nah, lalu temannya berkata, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bergerak? Nah, lalu di bawahnya, di sini ada beberapa anak yang sedang memperhatikan ayam. Ada juga yang sedang memberi makan ayam. Nah, lalu ada seorang anak yang berkata, semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Nah, lalu temannya bertanya, apakah makanan mempengaruhi proses pertumbuhan makhluk hidup? Nah, lalu yang terakhir, ada temannya juga berkata, makhluk hidup berkembang biak dengan cara masing-masing. Oke, kita lanjut ke halaman ke-6. Nah, itu tadi merupakan pembukaan ya anak-anakku semua. Kita masuk ke pembelajaran 1 ya. Di sini pembelajaran 1. Coba dilihat ya. Di sini kita akan belajar tentang SBDP ya. Seni budaya dan budi pekerti. Baik anak-anakku semua, coba diperhatikan. Di sini ada sebuah lagu dengan judul ya, Cicak di Dinding. Pasti anak-anak sudah hafal ya. Coba kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, sudah hafal ya anak-anakku semua? Nah, coba diamati lagu tersebut ya. Apakah anak-anak tahu apa makna tanda di bawah lirik lagu tersebut? Ya, ada kotak kecil, ya ada persegi dan juga ada persegi panjang. Nah, tanda persegi berarti lirik dinyanyikan dengan bunyi yang pendek. Sedangkan tanda persegi panjang berarti lirik dinyanyikan dengan bunyi yang panjang. Nah, tahukah kalian perbedaan panjang pendek bunyi? Nah, panjang pendeknya bunyi pada sebuah lagu disebut pola irama. Sekarang coba kita nyanyikan sekali lagi lagu Cicak-cicak di dinding tersebut. Nyanyikan sesuai tandanya tadi ya. Coba bersama-sama. 1 ya, kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap,
datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, sudah bisa anak-anakku semua ya membedakan mana yang dibaca pendek dan mana yang dibaca panjang. Nah, untuk latihannya coba perhatikan di sini berlatih 1. Amati kembali lagu Cicak di Dinding. Tentukan bagian lirik yang dinyanyikan dengan bunyi yang pendek. Tentukan pula bagian lirik yang dinyanyikan dengan bunyi yang panjang. Nah, tulislah pada tabel berikut. Nah, silakan ditulis ya kira-kira yang mana yang memiliki tanda pendek dan mana yang memiliki tanda panjang. Silakan langsung dikerjakan di buku LKS ya. Kalau sudah, nah kita lanjut. Di sini ada gambar cicak dan gambar ayam. Nah, coba perhatikan gambar berikut ya. Kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini maaf kalau tulisannya kurang jelas. Di sini Ustadz tebeli ya. Apa saja makhluk hidup dalam gambar tersebut? Ya, ada cicak dan ayam. Tahukah kalian keduanya memiliki ciri yang sama? Ayo kita cari tahu bersama pada bagian berikut. Nah, di sini ada beberapa gambar. Di sini tertulis ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang pertama, ayam dan cicak dapat berkembang biak. Nah, itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Lalu yang kedua, ayam dan cicak juga membutuhkan makanan. Membutuhkan makanan ini termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Lalu yang selanjutnya ya, ayam dan cicak juga dapat bergerak. Nah, ketiga ciri-ciri tersebut menandakan bahwasanya ayam dan cicak itu merupakan makhluk hidup. Yang pertama dapat berkembang biak, yang kedua membutuhkan makanan, lalu yang ketiga dapat bergerak. Nah, itu merupakan 3 ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di halaman selanjutnya coba kita latihan lagi. Amati beberapa kata di dalam kotak berikut. Nah, ini ada kotak berisi beberapa kata-kata. Pilihlah kata-kata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Lakukan dengan melingkari kata-kata pilihan kalian. Nah, silahkan di antara ke-9 kata ini, ya ada 9 kata, silahkan anak-anak pilih yang mana yang kira-kira menjadi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, seperti di halaman sebelumnya tadi, kita sudah sedikit membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Bisa berkembang biak, membutuhkan makanan, dan bergerak. Nah, kira-kira di kata-kata ini, ya, di kata-kata yang ada di dalam kotak ini, kira-kira yang mana yang mencerminkan atau yang menunjukkan bahwasanya mereka adalah merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, silakan dilingkari saja ya. Oke, lanjut anak-anakku semua. Nah, selanjutnya kita akan belajar matematika. Nah, di sini kita akan belajar tentang lambang bilangan dari 1000 sampai 10.000. Nah, Ustadz baca dulu ya. Pak Dito memiliki peternakan ayam. Banyak ayam Pak Dito adalah 1000 ekor. Tahukah kalian penulisan lambang bilangan 1000? Ayo simaklah cara menulis dan membaca bilangan berikut. Anak-anakku semua, coba diperhatikan tabel di bawah ini. Di sini ya, di sebelah kiri itu ada bilangan angka. Ya, bilangan yang ditulis dengan angka, lalu di sebelah kanan ada bilangan yang ditulis dengan huruf. Tabel pertama ada bilangan 1000. 1, 0, 0, 0. Jadi 0-nya ada 3 ya, ada 3, 0. Nah, 1000. Lalu, bagaimana cara bacanya? Cara baca ataupun cara tulisnya seperti ini. 1000. S-E-R-I-B-U. 1000. Lalu di bawahnya ada bilangan 2000, maka dibaca 2000. Lalu di sini Ustadz punya 3200, maka yang ditulis adalah 3200. Ya. Lalu ada 4000 dan selanjutnya sampai 10.000. Nanti anak-anak bisa membaca sendiri ya. Itu tadi merupakan contoh bagaimana cara penulisan bilangan dan juga cara menulis. Ya, menulis ataupun membacanya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya di halaman 10. Nah, bagi anak-anak yang ingin ya
belajar lebih lanjut dengan ciri-ciri makhluk hidup, bisa nanti mengunjungi ya link di buku ini ya. Video ini nanti akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Bisa dibuka dari YouTube ya anak-anakku semua. Oke. Lalu di sini ya ada tugas untuk membuat kalimat menggunakan kosakata berikut. Nah, di sini mohon maaf sebelumnya Ustadz belum menjelaskan bahwasanya ini sudah masuk ke pembelajaran kedua ya. Pembelajaran kedua. Nah, coba dilihat di sini terdapat 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 kata-kata. Silahkan anak-anakku semua ya membuat kalimat dari kata-kata berikut. Berarti nanti ada satu kata dirubah menjadi satu kalimat. Berarti nanti anak-anak membuat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Membuat 8 kalimat dari 8 kata-kata berikut. Silakan dikerjakan di buku tulis tematik ya. Sebisa mungkin buku tematik tidak dicampur dengan mata pelajaran lainnya. Oke anak-anak semua kita lanjut. Nah di sini kita akan belajar tentang materi PJOK ya. Tentang pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, di sini coba diperhatikan ya. Di sini ada anak-anak sedang bermain bola. Nah, perhatikan gerakan dalam permainan sepak bola tersebut. Dalam permainan tersebut ada gerakan berjalan dan berlari. Kedua gerakan tersebut dapat dikombinasikan. Nah, coba diperhatikan anak-anakku semua. Di sini terdapat 6 gambar yang mana menunjukkan bagaimana ya arah-arah berjalan dan juga berlari. Tabel pertama nomor 1 ini merupakan contoh berjalan ke samping kiri ya, lalu tabel 2 berjalan ke samping kanan ya. Jadi yang kita gerakkan ya, ketika kita ingin berjalan ke samping kiri maka kita ya melangkahkan kaki kita ke sebelah kiri. Kalau ingin berpindah ke sebelah kanan, maka ya kita langkahkan kaki kita ke sebelah kanan. Nomor 3, di sini ada gambar ya berjalan ke depan. Nah, ketika berjalan ke depan maka kita melangkahkan kaki kita ke depan. Lalu yang nomor 4 di sini berjalan ke belakang. Nah, di sini berarti ya kita menggerakkan ataupun melangkahkan kaki kita ke bagian atau ke arah belakang. Di sini juga ada berlari. Nah, sama seperti berjalan, ketika kita ingin berlari ke depan, maka kita menggerakkan kaki kita ya berlari ke arah depan. Sebaliknya, ketika kita ingin berlari ke belakang, maka kita melangkahkan kaki kita ke belakang. Nah, ternyata ada gambar lagi. Ternyata sampai 9 gambar. Maaf ya, untuk gambar ke-7. Nah, di sini tadi ada berjalan ke sebelah kanan dan juga sebelah kiri, sama seperti berlari juga ada ya. Berlari itu juga ada yang berlari ke samping kanan dan juga berlari ke samping kiri. Ada juga ya berlari berbelok-belok atau zigzag ya seperti huruf Z atau huruf S, ataupun kita berlari melingkar seperti huruf O. Nah, seperti itu anak-anakku semua. Nah, selanjutnya ya di halaman ke-13 di sini kita akan masuk ke dalam materi PPKN ya atau kewarganegaraan. Nah, di sini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di sini ada kotak yang berisi tentang beberapa kegiatan ataupun beberapa hal yang ada sangkut pautnya dengan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, Ustadz bacakan dulu ya. Kegiatan berjalan dan berlari sangat menyenangkan. Kita harus bersyukur karena diberi kemampuan tersebut. Tahukah kalian, bersyukur itu termasuk pengamalan ya. Bersyukur termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, kira-kira anak-anak masih ingat nggak kalian ya, anak-anak semua, bunyi sila pertama? Kira-kira anak-anak masih ingat? Kalau masih ingat, coba tuliskan pada kolom ini ya, yang kosong ini silakan ditulis bagaimana bagaimana bunyi sila pertama. Kalau sudah, ya, kita akan lanjut ke bawahnya. Coba dilihat di sini. Di sini merupakan lambang yang berbentuk atau bergambar bintang. Ya, perhatikan gambar di samping.
Apa kaitannya dengan sila pertama Pancasila? Yaps, betul sekali. Bintang merupakan simbol ataupun gambar sila pertama Pancasila. Simbol ini menunjukkan bahwasannya bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, baik anak-anakku semua, itu tadi merupakan pembelajaran kita untuk hari ini ya. Jadi kita sudah belajar pada pembelajaran 1 ya. Pembelajaran 1 yaitu terkait tentang pola irama lagu. Lalu juga ada ciri-ciri makhluk hidup ya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup di sini. Lalu kita juga belajar tentang nama dan lambang bilangan. Ya, lalu di pembelajaran 2 kita belajar membuat kalimat ya, membuat kalimat dari beberapa kata-kata berikut ya. Lalu kita belajar beberapa gerakan kombinasi ya, antara berjalan ke samping kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, berlari ke depan, berlari ke belakang. Lalu ada juga berlari ke sebelah kanan ya. Lalu juga ada berlari ke sebelah kiri. Ada juga yang berlari berbelok-belok atau zigzag, ataupun juga berlari secara melingkar. Nah, yang terakhir tadi yaitu kita belajar ya salah satu kegiatan yang mencerminkan atau menunjukkan bunyi dari sila pertama, yaitu bersyukur. Bersyukur ya, kita dapat berjalan dan juga berlari. Banyak sekali saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita yang mungkin belum bisa berjalan atau tidak bisa berlari. Nah, di sini kita juga belajar simbol dari sila pertama Pancasila, yaitu berbentuk bintang. Baik anak-anakku semua, insya Allah untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan dulu. Tolong untuk latihan-latihannya bisa dikerjakan ya secara mandiri. Nah, tidak usah dikumpulkan. Insya Allah Ustadz percaya pada anak-anak ya. Nanti ketika sudah selesai, sudah selesai pembelajaran tema 1, mungkin nanti bukunya bisa dikumpulkan, nanti baru Ustadz beri nilai. Insya Allah untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu. Mari kita tutup dulu ya anak-anakku semua dengan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan dan juga kemaslahatan dan juga kebarokahan ya selama proses belajar mengajar. Baik, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih anak-anakku semua atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.